Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMP Negeri 3 Ciwidey tahun pelajaran 2021-2022. Insya Allah pada hari ini Bapak akan membawakan materi ekstrakurikuler kepramukaan. Nama Bapak Asep Saifuddin. Pertama-tama Bapak ingin mengucapkan selamat bergabung dengan SMP Negeri 3 Ciwidey. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang berhasil di hari-hari yang akan datang. Dan karena sekarang masa pandemi anak-anakku sekalian, maka pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini dilakukan secara daring atau secara online. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Kita diberikan kemudahan untuk senantiasa menjaga diri agar senantiasa menetapkan prokes sehingga kita tetap sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, tentu kamu ketika di SD sudah aktif di kepramukaan. Nah, mungkin kalian masih ingat, apakah pramuka itu? Nah, kalau kita melihat pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka memiliki tingkatan berdasarkan usia, yakni siaga usia 7-10 tahun, penggalang usia 11-15 tahun, penegak usia 16-20 tahun, dan pandega usia 21 sampai dengan 25 tahun. Nah, anak-anakku sekalian, karena anak-anak usia SMP itu antara 11 sampai dengan 15 tahun, berarti nanti di SMP anak-anak termasuk pramuka penggalang. Nah, selain pramuka, di SMP juga mungkin ada ekskur yang lain. Ada PMR, ada olahraga, ada silat, dan yang lain. Anak-anak sekalian, selain istilah pramuka, kita juga sering mendengar istilah kepramukaan. Apakah yang dimaksud dengan istilah kepramukaan? Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga yang diselenggarakan dalam kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis. Mudah-mudahan nanti ketika kalian bergabung dengan ekskur kepramukaan, kalian akan merasakan kegiatan yang sangat menarik, sangat menyenangkan, sangat menyehatkan, sangat teratur, terarah, dan praktis. Dalam kepramukaan juga kita sering melihat dipisah antara kegiatan yang laki-laki dan perempuan, yaitu kita mengenal dengan pramuka putra dan pramuka putri. Dan itu merupakan bagian dari yang teratur, terarah. Sehingga kegiatan ini bisa memberikan penambah wawasan kalian dalam menempuh pendidikan di SMP. Pramuka merupakan ekskur yang wajib. Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah dasar dan menengah untuk membantu mengembangkan kemampuan psikomotor, afektif, dan kognitif secara terpadu. Kegiatan kepramukaan adalah kegiatan yang mengedepankan kemampuan kognitif yang baik dan gerakan psikomotorik yang tepat dan tangguh. Nanti kita bisa melihat dasar hukum yang menyatakan bahwa pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah.
Dasar Hukum. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Artinya, untuk anak SD, anak SMP, dan anak SMA atau SMK, kepramukaan ini merupakan salah satu ekstrakurikuler wajib yang semua siswa harus mengikuti. Nah, nanti pun kalian ketika bersekolah di SMP atau sekarang sudah diterima di SMP, kalian wajib untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Anak-anak, marilah kita melihat dulu ke belakangnya. Sejarah pramuka. Pertama-tama di dunia ini, yang memperkenalkan pramuka adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau lebih dikenal dengan Lord Baden-Powell. Dia adalah mantan tentara Inggris yang mempelopori gerakan pramuka atau kepanduan atau Boy Scout. Sejarah pramuka di Indonesia. Perkembangan pramuka di Indonesia terjadi 3 periode, yakni mulai dari masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan pasca kemerdekaan Indonesia. Gerakan pramuka Indonesia lahir pada tahun 1961 sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka. Organisasi kepanduan ini diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Setelah Presiden Republik Indonesia memberikan anugerah Panji Gerakan Pramuka melalui Kepres RI nomor 448 tahun 1961. Sejak itu, tanggal 14 Agustus dianggap sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka dan diperingati setiap tahun. Nah, kenapa Gerakan Pramuka itu harus diikuti oleh semua siswa? Karena Gerakan Pramuka memiliki tujuan. 1. Membentuk karakter, kepribadian, dan akhlak yang mulia para generasi muda. 2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda. 3. Menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Ya, anak-anak sekalian, ternyata pramuka juga memiliki fungsi. 1. Kegiatan bagi generasi muda. Setiap generasi muda membutuhkan kegiatan yang menyenangkan dan sekaligus mendidik agar mereka menjadi individu yang lebih baik. Kegiatan itu harus menghibur, menyenangkan, mempunyai tujuan, menyehatkan, dan terarah. 2. Pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kegiatan pramuka merupakan suatu tugas yang diemban dengan ikhlas, rela, dan pengabdian. Kegiatan pramuka bagi orang dewasa merupakan wahana
untuk membaktikan diri secara sukarela demi untuk mencapai tujuan kepramukaan. Ketiga, alat bagi organisasi dan masyarakat. Dalam perkembangannya, pramuka memiliki peran sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan, tujuan masyarakat dan organisasi. Artinya, setiap kegiatan pramuka dalam bentuk latihan berkala adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, baik masyarakat maupun organisasi. Anak-anak, sebelum kalian berlatih kepramukaan atau kalian masuk ke ekstrakurikuler kepramukaan, ada baiknya kalian memahami prinsip dasar kepramukaan. Dalam pelaksanaan kegiatan gerakan pramuka harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar berikut ini. 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rasa peduli akan tanah air dan bangsa, sama manusia dan alam sekitarnya. Yang ketiga, rasa peduli dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, patuh dan taat kepada kode kehormatan pramuka. Anak-anakku sekalian, pramuka juga memiliki kode kehormatan. 1. Kode kehormatan pramuka siaga, yakni Dwi Satya dan Dwi Dharma. Mungkin kalian sudah belajar ya ketika di SD. Kedua, kode kehormatan pramuka penggalang, yakni Tri Satya Penggalang dan Dasa Dharma. Ketiga, kode kehormatan pramuka penegak dan pandega, yakni Tri Satya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dan Dasa Dharma. Itu harus kalian catat, kalian ingat, dan kalian amalkan, karena itu merupakan kode kehormatan pramuka. Jadi kalau kalian masuk dalam ekskur kepramukaan, maka kode kehormatan ini harus dipegang dan dijaga. Untuk mengantarkan materi pramukaan agar bisa sampai, maka ada beberapa metode yang harus dilakukan, yaitu 1. Melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. Kedua, belajar dengan cara melakukan praktik. Yang ketiga, belajar secara berkelompok. Yang keempat, melakukan aktivitas yang menantang dan mengandung pendidikan. Dan yang terakhir, melakukan berbagai kegiatan di alam terbuka. Anak-anakku sekalian, kalian pernah melihat lambang pramuka, yaitu tunas kelapa. Ternyata tunas kelapa itu melambangkan bahwa pramuka harus mampu berdiri kokoh, tumbuh tinggi, kuat, dan memiliki banyak manfaat bagi sesama. Mudah-mudahan setelah kalian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, bisa tumbuh pohon kelapa yang punya pendirian kokoh, menjadi kuat
dan memiliki banyak manfaat untuk sesama manusia. Amin ya Allah ya Rabbal. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah materinya sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Hatur nuhun.